Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di CoinMarketCap dan melihat dari market cap global saat ini memang mengalami penurunan 0,71%. Tetapi mengenai volume trading selama 24 jam terakhir ternyata mengalami pertumbuhan sekian miliar US dollar. Karena kalau tidak salah tadi siang itu masih di 48 miliaran ya, sekarang udah di 50,9 miliar US dollar. Dan di sini mengenai kondisi market cryptocurrency, walaupun Bitcoin mengalami pertumbuhan 0,85%, tetapi ternyata tidak berefek gitu ya terhadap beberapa altcoin lainnya. Bahkan harganya itu tadi siang sempat menyentuh ke harga 29.000 US dollar walaupun sekarang mengalami koreksi terlebih dahulu ya. Dan menurut gua sendiri untuk Bitcoin bisa menyentuh ke harga 30.000 US dollar itu sangat mudah sekali ya. Mungkin bisa tercapai sekitar 1-2 hari atau mungkin lamanya di 1 minggu ke depan. Ini menurut asumsi gua pribadi saja ya, melihat dari harga Bitcoin memiliki kemungkinan untuk bisa mencapai ke harga 30.000 US dollar. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi yang bakal gua kait-kaitkan juga nih dengan industri cryptocurrency dan juga perkembangan industri cryptocurrency ke depannya seperti apa. Nah, jadi di sini menurut gua sendiri ya, dengan adanya salah satu perusahaan yang telah menjelekan terhadap industri cryptocurrency, bahkan menurut salah satu kepala perusahaan tersebut, cryptocurrency dan khususnya untuk Bitcoin katanya tidak akan ada nilainya, tidak akan ada gunanya. Tetapi dibandingkannya dengan salah satu teknologi yang tidak terlalu relevan gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih? Nah, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Yap, untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh medianews.bitcoin.com. Jadi di sini adanya sebuah perbandingan antara teknologi kecerdasan buatan dan juga industri cryptocurrency. Nah, jadi di sini ChatGPT lebih berguna daripada kripto, kata kepala teknologi Nvidia. Nah, jadi awas nih, hati-hati nih untuk kepala teknologi Nvidia tersebut, ini bisa menjadi hukum karma. Oke, jadi di sini kita bahas dulu mengenai ChatGPT dibandingkan dengan cryptocurrency. Apakah ini ada kaitannya atau tidak? Ya, jelas-jelas ada kaitannya ya. Jadi menurut gua sendiri sekarang banyak juga nih ya cryptocurrency yang berteknologi AI. Teknologi artificial intelligence ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kenapa salah seorang kepala teknologi Nvidia menyatakan seperti ini? Jadi sebetulnya ini hanya perbandingan biasa saja. Karena apa ya? Jadi atas dasar adanya sebuah perbandingan dan juga pernyataan seperti ini dari salah satu kepala teknologi Nvidia. Karena sekarang demand ataupun permintaan terhadap mesin GPU yang telah dikeluarkan oleh salah satu perusahaan Nvidia sekarang ini tidak terlalu laku keras ya. Makanya di sini kenapa dia menyatakan hal seperti demikian. Dan kira-kira seperti apa pernyataan tersebut yang telah dinyatakan oleh kepala teknologi perusahaan Nvidia? Jadi tidak seperti aplikasi AI seperti ChatGPT khususnya. Cryptocurrency tidak membawa sesuatu yang berguna. Wow, ini miris sekali ya. Salah seorang tersebut menyatakan cryptocurrency tidak memiliki sesuatu yang berguna katanya. Dan bahkan salah satu kepala tersebut yakin sekali eksekutif puncak pembuat chip Amerika Serikat Nvidia. Komentar tersebut muncul meskipun perusahaannya menghasilkan penjualan yang signifikan di tempat di mana prosesornya yang kuat digunakan secara luas untuk mencetak koin digital. Nah, jadi di sini sebelumnya ya kita tarik mundur ke belakang ya, mungkin sekitar 3-4 tahun ke belakang untuk teknologi prosesor khususnya untuk mesin GPU yang telah dikeluarkan atau yang telah diterbitkan oleh perusahaan Nvidia tersebut ya, itu memang laku keras karena banyak sekali orang berbondong-bondong membeli mesin GPU gitu yang dulu harganya hanya mungkin relatif murah gitu ya. Dengan adanya sebuah demand yang tinggi, maka dari itu salah satu perusahaan teknologi tersebut pun menaikkan dalam sebuah harganya ya. Mungkin dulu untuk para miner oke-oke aja membeli mesin GPU walaupun memang harganya naik drastis, harganya cukup mahal gitu ya. Tetapi kenapa banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong membeli mesin GPU tersebut? Karena mungkin mempertimbangkan antara pembelian mesin GPU dan juga penghasilan yang ia dapatkan dengan cara memining Bitcoin ataupun Ethereum, itu bisa balik modal, bahkan juga bisa menghasilkan suatu return ataupun keuntungan. Tetapi apa daya untuk saat kini gitu ya, mesin GPU semakin mahal harganya, namun ternyata dari segi pajak untuk beberapa miner yang berbasis di Amerika Serikat itu dinaikkan 30%. Ya, mungkin orang-orang atau khususnya untuk para miner tersebut berpikir dua kali gitu ya, buat apa gue capek-capek menambang Bitcoin ataupun Ethereum, tapi ujung-ujungnya gue nombok juga gitu ya, udah beli mesin GPU-nya itu mahal, lalu gue juga dipotong gitu ya mengenai pajak yang cukup tinggi sekali 30%. Nah, mungkin dengan seperti itu sekarang demand untuk membeli mesin GPU agak sedikit menurun. Nah, timbullah pernyataan-pernyataan yang tidak logis sekali yang telah diungkapkan oleh kepala perusahaan teknologi yaitu Nvidia.
Ya, jadi gua rasa ini tidak terlalu bergantung juga gitu ya untuk market cryptocurrency dan khususnya untuk Bitcoin, karena kita tahu ya sekarang beberapa teknologi-teknologi yang lain itu banyak. Sementara untuk sekelas perusahaan ini, sekelas persaingan itu akan semakin padat, akan semakin rapat ya. Harusnya beliau tersebut tidak harus lah ya untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Apalagi dibanding-bandingkan dengan aplikasi AI, apalagi ChatGPT gitu ya. Dengan cryptocurrency ini tidak ada kaitannya sama sekali. Sekarang kalian boleh mencoba ya, kalian menanyakan sesuatu hal yang memang kalian tanya di Google atau di mana-mana, kalian tidak bisa menemukan suatu jawaban. Mungkin ChatGPT adalah salah satu alternatif untuk beberapa orang bisa menemukan suatu jawaban. Tetapi 100% itu tidak akan terjawab ya. Kenapa gua menyatakan seperti itu? Karena gua sendiri pun pernah menanyakan melalui ChatGPT. ChatGPT ini adalah salah satu kecerdasan buatan ya. Jadi kita bertanya terhadap robot. Untuk sekelas manusia yang menanyakan terhadap robot, walaupun memang robot bisa menjawab, tetapi tidak 100% itu jawabannya sempurna. Tidak 100% jawabannya itu tepat. Silahkan kalian coba bertanya menggunakan ChatGPT, apakah 100% itu sempurna jawaban dari robot tersebut atau tidak ya. Dan untuk perusahaan teknologi Nvidia sendiri, kenapa dia menyatakan seperti ini yang gue bilang tadi? Karena sekarang rendahnya peminat untuk para miner memberi mesin GPU. Jadi timbullah pernyataan-pernyataan seperti ini, dan gue rasa ini akan menjadi hukum karma ya terhadap perusahaan tersebut, karena perusahaan ini berbasis di negara Amerika Serikat. Kenapa gue bisa menyatakan seperti ini? Karena mungkin dia tidak tahu nih ya bahwa mata uang Amerika Serikat yaitu US dollar sekarang sedang diserang, dan bahkan beberapa negara bagian khususnya untuk di Asia akan menjatuhkan dari US dollar. Nah, kurang lebih informasi tersebut gue dapatkan dari mediawatch.guru. ASEAN mempertimbangkan menjatuhkan dolar Amerika Serikat, euro, yen, dan juga pound sterling Inggris untuk penyelesaian. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, lalu apa kaitannya terhadap perusahaan teknologi Nvidia tersebut? Nah, sebetulnya bukan hanya berdampak terhadap perusahaan Nvidia aja ya, atau perusahaan teknologi tersebut aja. Di sini pun akan berdampak terhadap beberapa perusahaan-perusahaan startup teknologi yang lain-lainnya pun ini akan berdampak ya. Karena kenapa? Di sini kita mencakup ke dolar Amerika Serikat gitu ya, bukan hanya khusus untuk perusahaan saja, tetapi ini bicaranya dolar. Sementara Amerika Serikat, semua warga negaranya itu menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Bahkan dari beberapa negara-negara maju yang lainnya pun banyak sekali yang menggunakan dolar Amerika Serikat. Namun ternyata sekarang ASEAN akan putar balik 360 derajat ya untuk bisa mempertimbangkan dan bahkan akan menjatuhkan dolar Amerika Serikat. Jadi tujuan dari negara-negara bagian Asia tersebut ya, kenapa dia harus membuat pernyataan seperti ini dan juga menyepakati ya dengan beberapa negara ASEAN yang lainnya termasuk Indonesia pun sama, karena di sini untuk memajukan dari perusahaan-perusahaan lokal ya. Jadi intinya kenapa di sini harus meninggalkan dolar Amerika Serikat, karena demi menumbuhkan ekonomi dari negara-negara tersebut ya, khususnya ada Chinese, ada juga Jepang, Indonesia, Thailand, Singapura, dan lain-lain. Pastinya banyak sekali ya negara-negara ASEAN yang sekarang mulai rapat nih untuk menyepakati bahwa beberapa negara tersebut akan meninggalkan US dollar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih dalam sebuah pertemuan baru-baru ini di Indonesia, Menteri Keuangan ASEAN dan juga Gubernur Bank Sentral membahas bagaimana mengurangi ketergantungan pada mata uang utama. Menurut laporan dan juga pengarahan, serikat negara tersebut mempertimbangkan untuk menjatuhkan dolar Amerika Serikat, euro, yen, dan pounds Inggris dari transaksi keuangan. Sebaliknya mereka secara kolektif bermaksud untuk mendorong penyelesaian melalui mata uang lokal. Nah, jadi beberapa negara ASEAN tersebut ya, kenapa dia harus melakukan dan juga merapatkan gitu ya untuk meninggalkan US dollar, karena tujuan mereka itu untuk meningkatkan dari mata uang lokal, nah, dan juga untuk pertumbuhan mengenai ekonominya di negara masing-masing, khususnya untuk negara bagian Asia tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Dan apabila pernyataan gue ini salah, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kalian koreksi. Maklum lah ya, gue bukan salah satu penasihat keuangan, apalagi gue terlalu mengerti gitu ya terhadap makroekonomi. Tetapi menurut tangkapan yang gue tangkap dengan adanya sebuah informasi seperti ini, ya intinya beberapa negara-negara yang berada di bagian Asia tersebut ya ingin menumbuhkan dari beberapa perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya, dan juga ingin menumbuhkan mengenai ekonomi di negaranya masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bahkan di sini pun salah satu presiden Indonesia yang bernama Bapak Joko Widodo, dia juga telah menyatakan gitu atau membuat sebuah pernyataan. Jadi menjauh dari sistem pembayaran barat adalah perlu. Itulah yang dikatakan oleh Presiden Indonesia yang bernama Bapak Joko Widodo. Dan sebelumnya pun mengenai pembahasan yang ini udah gua bahas di video gue sebelumnya ya, dan banyak juga nih yang telah memberikan suatu opininya ataupun asumsinya gitu ya mengenai adanya sebuah pernyataan seperti ini. Jadi pada intinya Presiden Indonesia yang bernama Bapak Joko Widodo, dia telah menyatakan jika langkah seperti itu diadopsi,
sistem pembayaran digital lintas batas ASEAN akan diperluas lebih lanjut. Di samping itu akan kemungkinan negara-negara anggota untuk menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan. Khususnya kesepakatan yang sama dicapai antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand pada November 2022. Dan perlu dicatat juga bahwa regulator perbankan Indonesia mengatakan pada 27 Maret bahwa Bank Indonesia sedang bersiap untuk menghapus Visa dan juga Mastercard. Secara paralel itu akan memperkenalkan sistem pembayaran domestiknya sendiri. Nah, jadi dengan cara bagaimana nih untuk meninggalkan beberapa perusahaan ataupun produk dari negara barat gitu ya, khususnya untuk meninggalkan dari US dollar juga gitu. Dan selain itu di sini pun Presiden Indonesia yaitu Bapak Jokowi telah meminta pemerintah daerah untuk mulai menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank lokal. Sebetulnya mengenai kartu kredit ini banyak sekali gitu ya yang sudah diterbitkan oleh bank-bank lokal, tetapi ternyata mungkin peminatnya agak sedikit rendah juga. Walaupun memang banyak ya yang telah menggunakan kartu kredit yang telah diterbitkan oleh beberapa bank-bank lokal, khususnya untuk Mega, ada juga BCA, ada juga mungkin beberapa kartu kredit dari bank-bank yang lain. Tetapi ternyata masih banyak juga untuk masyarakat kita, khususnya untuk Indonesia, yang masih menggunakan layanan dari Visa dan juga Mastercard. Nah, makanya dari situ ini Visa dan juga Mastercard kemungkinan akan disingkirkan dari Indonesia supaya masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan kartu kredit yang telah diterbitkan ataupun yang telah disediakan oleh bank-bank yang berbasis di negara kita sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu, dan dampaknya seperti apa terhadap industri cryptocurrency. Jadi yang sering kita tahu juga ketika memang dari nilai dolar itu melemah, ya, biasanya market ataupun aset-aset berisiko, walaupun bukan hanya untuk cryptocurrency saja, termasuk dari stock market ataupun saham, ada juga gold ataupun perak, itu pun akan berdampak juga. Ketika nilai dolar Amerika Serikat itu melemah, beberapa aset-aset yang berisiko atau akan mengalami kenaikan. Tetapi setidaknya dengan adanya sebuah informasi seperti ini ya, kita semua tahu lah ya, untuk para investor ini adalah salah satu titik terang gitu ya untuk industri cryptocurrency. Karena kenapa? Ya mungkin ini cara menghindari dari efek domino. Dengan adanya sebuah peninggalan dari beberapa negara-negara bagian untuk menjatuhkan dolar Amerika Serikat, ya mungkin di sini akan menyebabkan satu inflasi, yang kedua juga krisis ekonomi. Ketika memang krisis ekonomi, apa yang akan dipertimbangkan oleh Bank Sentral negara Amerika Serikat? Ya mau tidak mau dia harus mencetak uang, mungkin dengan cara seperti itu. Walaupun memang dengan cara mencetak uang bukan salah satu solusi untuk bisa menekan inflasi, ya justru itu akan menyebabkan inflasi semakin tinggi. Tetapi ya mungkin entah apa yang akan dipertimbangkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan juga dari segi kepemerintahan Amerika Serikat, ya kita nggak tahu. Intinya sekarang ini adalah salah satu informasi yang bagus untuk industri cryptocurrency di masa depan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Jadi untuk informasi yang pertama mengenai salah satu kepala perusahaan Nvidia telah membandingkan antara ChatGPT dengan cryptocurrency. Walaupun menurut asumsi gue sendiri itu bukan suatu keharusan untuk dibandingkan antara kecerdasan buatan dengan cryptocurrency ya. Tapi ya kalian bisa menilai lah kira-kira bagaimana menurut pandangan kalian dan juga opini kalian ketika adanya salah satu pertimbangan dari seorang kepala teknologi Nvidia tersebut antara ChatGPT ataupun AI, Artificial Intelligence, dengan cryptocurrency. Menurut gue itu tidak bisa dibandingkan ya, karena itu berbeda. Ya sekalipun itu berkesinambungan, karena ada juga ya beberapa cryptocurrency yang memang berteknologi atau memiliki project yang menggunakan kecerdasan buatan tersebut ataupun AI, Artificial Intelligence gitu ya. Salah satunya adalah token AGX. Dan untuk informasi selanjutnya ada juga beberapa negara bagian ya, khususnya untuk di Asia, yang mencoba untuk mempertimbangkan akan meninggalkan dan bahkan akan menjatuhkan US dollar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.